Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator kelompok 6 ingin mempresentasikan teori tingkat bunga dengan anggota saya Bapak Muhammad materi pertama disampaikan oleh Marzila. Pengertian dasar bunga harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu. Bunga harga yang harus dibayar apabila terjadi pertukaran antara Rp1 sekarang dengan Rp1 nanti. Bunga harga yang terjadi di pasar uang dan modal. Next, teori tingkat bunga. Klasik, Renewable Funds, Keynesian, Liquidity Preference, Sintesis klasik dan Keynesian, ISLM. Klasik Renewable Funds. Bunga adalah dari penggunaan Renewable Funds yang berarti dana yang tersedia untuk dipinjamkan. Bunga merupakan harga yang terjadi di pasar dana investasi. Penabung S sama dengan investor I. Contoh klasik Renewable Funds. Next, akan disampaikan oleh Ines. Keynesian Liquidity Preference pada dan perawalan uang. Orang yang menghendaki memegang uang tunai menginginkan tetap liquid untuk memenuhi 3 motif transaksi penjaga dan spekulasi. Keinginan untuk tetap liquid ini akan membuat bersedia membayar harga untuk pengguna uang. Klasik bunga uang adalah produktif. Berarti bahwa dengan dana di tangan seorang pengusaha bisa menambah efisiensi yang dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Keynesian, uang akan produktif jika digunakan untuk berspekulasi di pasar surat berharga dengan kemungkinan memperoleh keuntungan dengan masuk uang sebagai aktiva likuid. Berikut contoh sintesis klasik Keynesian ILM. Tingkat bunga nominal. Tingkat yang disepakati oleh kreditur dan debitur. Rn sama dengan Rm plus Rp plus Rt plus Ri. Rn tingkat bunga nominal, Rm tingkat bunga murni, Rp premi risiko, Rt biaya transaksi, Ri premi inflasi. Tingkat bunga real, tingkat bunga nominal dikurangi laju inflasi. RR sama dengan Rn kurangi Ri, di mana dibagi Ri sama dengan laju inflasi. Teori Fisher. Dalam jangka panjang tingkat bunga real tidak dipengaruhi oleh laju inflasi. Bukan berarti RR tidak berubah karena ada faktor lain. Bunga murni, premi resiko, dan biaya transaksi dapat berubah meskipun dalam jangka pendek. Tingkat bunga jangka pendek dan jangka panjang. Teori bunga jangka panjang dan jangka pendek adalah konsep dalam ekonomi yang menggambarkan hubungan antara suku bunga, inflasi, dan waktu. Bunga jangka pendek merujukan pada tingkat suku bunga yang berlaku untuk pinjaman dengan jangka waktu pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Bunga jangka pendek cenderung berubah lebih cepat dan lebih sering dibandingkan dengan bunga jangka panjang. Sementara itu,
bunga jangka panjang merujuk pada tingkat suku bunga yang berlaku untuk pinjaman dengan jangka waktu lebih lama, biasanya antara 5 hingga 30 tahun. Bunga jangka panjang dipengaruhi oleh faktor seperti ekspektasi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan moneter. Secara umum, teori bunga jangka panjang dan jangka pendek berguna bagi ekonomi dan investor untuk memahami dinamika pasar dan membuat keputusan investasi yang lebih baik. Teori paritas tingkat bunga. Teori penentuan tingkat bunga dalam negeri yang dikaitkan dengan tingkat bunga yang terjadi di luar negeri dalam sistem devisa bebas. Tingkat bunga di negara lain setelah diperhitungkan perkira depresiasi mata uang negara suatu dengan negara lain. Cara matematis, Rn sama dengan Rf plus E. Rn sama dengan tingkat bunga dalam kurung nominal. Rf sama dengan tingkat bunga dalam kurung nominal. E sama dengan harapan laju depresiasi mata uang. Sekian, ada yang mau bertanya? Ya, Fir. Silakan bertanya. Oke, silakan. Baik, izin bertanya. Saya Firda Meratus Solikah dengan NIM 2203102163. Di tingkat bunga nominal itu apa saja unsur-unsur yang mempengaruhi tingkat bunga? Lalu jelaskan. Demikian, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya?
Saya Dila Rahmayani Agustianingsih dengan NIM 2201310297. Nah, dalam teori klasik ini kan produktivitas dana ini menganut hukum yang berlaku umum bagi proses produksi yang disebut dengan the law of diminishing return. Menurut Anda, hukum the law of diminishing return itu yang bagaimana? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Apakah ada lagi yang mau bertanya?
Silakan Aisyah. Izin bertanya, nama Aisyah Nur Fatimah dengan NIM 2203102172. Dalam teori Fisher mengenai tingkat bunga real, apakah dipengaruhi dengan laju inflasi? Jelaskan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Lontar, lontar. Lontar. Saya akan dari Firda. Jelaskan unsur tingkat bunga dan berikan penjelasannya. Unsur tingkat bunga dalam tingkat bunga nominal adalah tingkat bunga murni. Tingkat bunga murni dalam ekonomi moneter mengacu pada tingkat bunga yang tidak terpengaruh oleh faktor-faktor seperti inflasi, risiko kredit, atau likuiditas. Ini adalah tingkat bunga yang mencerminkan hanya nilai waktu uang tanpa adanya faktor risiko tambahan. Tingkat bunga murni biasanya digunakan sebagai dasar untuk menghitung tingkat bunga yang sebenarnya diterapkan dalam transaksi keuangan, seperti pinjaman atau investasi. Kedua, premi risiko. Tambahan kompensasi atas risiko yang terkait dengan investasi atau pemilikan aset yang terkait dengan kebijakan moneter. Ketiga, biaya transaksi dalam ekonomi moneter. Biaya transaksi adalah biaya yang terkait dengan pelaksanaan dan pemrosesan transaksi keuangan. Ini mencakup biaya yang timbul saat melakukan transfer dana, pembayaran, atau perubahan kepemilikan aset keuangan lainnya. Keempat, ada premi untuk inflasi yang diharapkan adalah kompensasi tambahan yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan ekonomi untuk mengkompensasi penurunan daya beli uang mereka akibat inflasi. Premi ini mencerminkan ekspektasi para pelaku ekonomi terhadap tingkat inflasi di masa depan. Gimana Mbak Firda? Baik, terima kasih Mbak Ines atas jawabannya. Bisa diterima. Ya, sama-sama.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Dela. Yang dimaksud dengan the law of diminishing returns. Dalam teori klasik, produktivitas dana ini menganut hukum yang berlaku umum bagi proses produksi, yaitu the law of diminishing returns. Menurut hukum ini, produktivitas marginal atau marginal product dari suatu input, dalam hal ini dana atau kapital, akan semakin menurun apabila input-input lain tetap. Dalam ekonomi moneter, hukum pengurangan hasil yang berkurang merujuk pada konsep bahwa ketika satu faktor produksi meningkat secara proporsional sementara faktor produksi lainnya tetap konstan, hasil produksi akan meningkat. Pada tingkat yang semakin rendah, dalam konteks ini, faktor produksi yang berubah biasanya adalah uang atau pasokan moneter. Bagaimana Mbak Dela? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Asya. Dalam teori Fisher mengenai bunga dipengaruhi dengan laju inflasi adalah bahwa apabila kita mengabaikan fluktuasi dari bulan ke bulan atau dari tahun ke tahun, maka kecenderungan umumnya adalah bahwa tingkat bunga nominal akan naik atau turun searah dan bersama dengan naik turunnya laju inflasi. Dalam teori Fisher mengenai tingkat bunga real, inflasi memainkan peran penting. Teori Fisher menyatakan bahwa tingkat bunga real adalah jumlah dari tingkat bunga nominal dan tingkat inflasi yang diharapkan. Dalam konteks ini, tingkat bunga nominal mencerminkan kompensasi yang diberikan kepada peminjam, sedangkan tingkat inflasi mencerminkan hilangnya daya beli uang dari waktu ke waktu. Bagaimana Mbak Aisyah? Baik, terima kasih. Jawabannya dapat saya terima. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan membacakan tentang kesimpulan. Kesimpulan teori tingkat bunga adalah kumpulan konsep dan analisis tentang hubungan antara tingkat bunga waktu dan nilai uang.
Tingkat bunga dapat mempengaruhi keputusan konsumsi dan investasi seseorang atau suatu perusahaan. Ada hubungan positif antara waktu dan tingkat bunga. Semakin jauh di masa depan, semakin besar tingkat bunga yang dibutuhkan untuk mempertahankan nilai uang. Mempertimbangkan faktor ini dapat membantu dalam memprediksi perubahan tingkat bunga di masa depan. Teori tingkat bunga juga mempertimbangkan implikasi dari tingkat bunga yang berbeda dalam berbagai sektor ekonomi seperti sektor perbankan, pasar saham, dan obligasi. Sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya.